Shalom, terpujilah Tuhan yang selalu peduli dan memberkati kita semua. Ini hari baru, pasti saudara dan saya punya banyak agenda. Untuk itu izinkan saya menyampaikan renungan pendek yang kali ini saya beri tema pelajaran dari kisah Yudas Iskariot. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26 berbunyi demikian. Pada hari-hari itu berilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hei saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Saudara sekalian, seperti kita maklumi bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus, sementara mereka menanti janji Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Yang waktu itu sisanya tinggal 11 plus orang-orang percaya yang setia, yang kemudian total jumlahnya adalah 120 orang. Dalam kisah ini kita belajar tentang salah satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang setia mengikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, yang selalu mendengar pengajaran Tuhan Yesus, yang selalu bisa melihat mujizat-mujizat dan teladan hidup indah dari Tuhan Yesus. Bahkan Yudas Iskariot adalah murid yang dipercaya untuk menjadi bendahara yang membawa pundi-pundi untuk bisa dipakai membelanjakan berbagai keperluan kelompok mereka. Sayangnya saudara-saudara, yang bernama Yudas ini bukanlah murid yang setia, bahkan murid yang berkhianat. Dialah orang yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan saudara sekalian, kemudian dia membeli sebidang tanah. Dan tanah itu disebut Hakal Dama, tanah darah. Kisahnya menyedihkan, karena setelah dia tahu bahwa Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, Yudas kemudian menyesal. Tapi penyesalannya tidak berguna. Dia kemudian menggantung diri. Dan rupanya pada waktu menggantung diri, kemudian dia jatuh. Dan perutnya terbelah. Semua isi perutnya keluar. Pastilah itu karena di sana banyak batu-batu atau seperti batu kapur yang membuat perut Yudas kemudian terbelah. Saudara-saudara, yang kita belajar adalah bahwa Yudas adalah murid yang belajar banyak, melihat banyak, menyaksikan dengan mata sendiri mujizat-mujizat, tetapi tidak pernah bisa merubah watak dan sifatnya. Yudas tetap menjadi orang dengan karakter yang egois, karakter yang serakah. Karena itu akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Benar kata William Barclay, seorang penulis Alkitab atau penafsir Alkitab yang sangat terkenal. Apa yang digeluti orang dalam hidup itu sering menjadi jerat yang menjerumuskan. Dan itu yang terjadi. Dia pegang uang dan akhirnya uang itu menjadi jerat. Dia menjadi mata duitan. Dan akhirnya APETK bahkan menjual guru dan Tuhannya. Akhirnya saudara, dia membayar sangat mahal. Firman Tuhan berkata, upah dosa itu maut. Karena itu saudaraku, sebagai orang Kristen, mari kita belajar dari kehidupan Yudas. Jangan sampai kita menjadi Kristen, belajar banyak, mendengar banyak, baca kitab suci, ikut ibadah, berbagai aktivitas rohani kita ikuti. Tetapi tidak membawa dampak positif bagi karakter dan hidup kita. Nanti kita akan seperti Yudas Iskariot. Karena itu saudaraku, kita harus selalu mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, mentaati Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Saudara sekalian, memang kita perlu cari uang. Saya pernah mengatakan, uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Money is important, but money is not everything. Karena itu saudaraku, cari Tuhan.
kasihi Tuhan, utamakan Tuhan. Walaupun kita perlu uang dan hidup cerdas mengatur uang. Kita harus cerdas, jangan terjerumus seperti Yudas. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran yang kami pelajari dari Yudas Iskariot. Kami belajar itu supaya kami tidak terjerumus dan berperilaku buruk seperti Yudas. Berkati kami semua hari ini Tuhan Bapa Surgawi. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi.